Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.tj. Udah capek banget ya kita untuk membahas tentang teori konspirasi. Saatnya kali ini kita kembali ke topik utama kita, yaitu kita akan membahas tentang cerita-cerita horor. Dan malam kali ini kita akan membahas tentang salah satu urban legend yang ada di luar negeri. Mungkin kalau kalian tidak tahu apa itu urban legend, kalian bisa tonton video yang ini, dimana ini adalah tentang video urban legend yang ada di negara Jepang, yaitu hantu Kuchisake Onna. Namun mungkin kalau kalian pengen lihat urban legend yang ada di Indonesia sendiri, kalian bisa tonton video yang ini, yaitu tentang hantu anak Sima yang ada di Kalimantan kalau nggak salah. Ini juga super creepy. Jadi kalian bisa tonton dua video tersebut kalau kalian ingin tahu apa itu urban legend. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Malam kali ini urban legendnya agak berbeda lah ya, karena kalau biasanya kita menceritakan tentang salah satu hantu di negara lain, tapi kali ini kita akan menceritakan sebuah objek yang menurut dari negaranya itu adalah objek yang menjadi urban legend yang sangat terkenal di negara sana. Legenda urban legend atau sebuah cerita rakyat modern biasanya menyajikan kisah fiksi, mitos, atau legenda yang mengupas peristiwa-peristiwa janggal dan mencekam mengenai kehadiran sosok misterius yang keberadaannya sulit dicerna oleh akal manusia. Tak seperti kisah fiktif-fiktif lainnya yang biasanya diangkat dari imajinasi sang penulisnya. Legenda urban legend kerap dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang nyata adanya. Seperti legenda urban dari negeri Cina, yang paling terkenal di antara warga lokal di sana adalah kisah berjudul Bis 375 atau nama lainnya adalah Bis Tengah Malam. Kisah ini menceritakan sebuah bis di kota Beijing yang tiba-tiba lenyap pada satu tengah malam yang dingin di bulan November. Kisah ini diyakini terjadi pada 14 November 1995 di Beijing, China. Bis bernomor 375 bertolak dari terminal Yuanming Yuan. Bis ini adalah bis terakhir yang beroperasi pada malam itu dan bertujuan ke kota Xianshan. Di atas bis melaju terdapat seorang supir dan kondektur wanita. Cuaca malam itu begitu dingin menusuk dan angin kencang bertiup masuk dari jendela. Bis ini berhenti di halte South Gate di dekat Taman Summer Palace. Pintu bus dibuka untuk mempersilahkan masuk dua orang penumpang, seorang wanita tua dan seorang pemuda. Wanita tua dan si pemuda duduk di kursi dekat pintu keluar masuk. Sepanjang malam perjalanan, yang mereka dengar hanyalah deru laju bus tersebut. Wilayah yang dilewati begitu sunyi dan terpencil sehingga tak ada kendaraan lain yang melintas pada saat itu. Beberapa saat kemudian, supir melihat dua bayangan di pinggir jalan yang melambaikan tangan. Bis berhenti dan tiga orang masuk ke dalam. Ada dua orang pria yang membopong seorang pria lain dengan merangkul pundaknya. Pria yang dipopong tersebut tampak kumal dan kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat. Ketiganya berpakaian jubah tradisional Cina ala dinasti Qing dan wajah mereka terlihat pucat pasi. Para penumpang tampak ketakutan dan saling menatap gugup. Kondektur wanita berusaha menenangkan dengan berkata, "Tak usah takut. Mereka mungkin hanya aktor yang sedang beradegan di wilayah pedalaman. Mungkin mereka mabuk dan lupa mengganti pakaiannya." Wanita tua itu terus-menerus menoleh ke bangku belakang ke arah ketiga pria tadi yang masuk. Momen sunyi senyap kembali menghampiri. Untuk beberapa saat tak ada yang mengucap sepatah kata pun pada saat itu. Semuanya sibuk bergumul dengan ketakutan mereka masing-masing. Pada saat pemberhentian berikutnya, seorang pemuda naik. Ketika itu, sopir tengah berkelakar dengan si kondektur. Tiba-tiba si wanita tua berdiri dari kursinya dan memukul pria muda di kursi depan yang naik bis bersamanya sejak awal.
Ia berteriak dan membuat kegaduhan dengan menuduh bahwa pemuda tersebut telah mencuri dompetnya. Tak terima atas tuduhan itu, pemuda tersebut ikut berdiri dan beradu argumen dengan wanita tua tersebut. Tanpa basa-basi, wanita tua tersebut membetot kerah si pemuda dan meminta Pak sopir untuk menurunkan mereka di pemberhentian selanjutnya sehingga ia dapat menggelandang pemuda tersebut ke kantor polisi terdekat di daerah sana. Pemuda tersebut terdiam, tak berkutik dengan ancaman si wanita tua. Ketika bis berhenti, wanita tua buru-buru menyeret pemuda tersebut keluar bersamanya. Mereka menyaksikan bis tersebut kembali melaju menembus malam yang sangat pekat. Wanita tua tersebut menghela nafas yang sangat terlihat kayak lega gitu guys. Di mana kantor polisinya? Tanya pemuda tersebut. Tak ada kantor polisi, jawab wanita tua. Saya baru saja menyelamatkan nyawamu. Apa? Menyelamatkan? Bagaimana maksudnya? Timpal si pemuda kebingungan. Ketiga pria tadi adalah hantu, kata wanita tua. Sejak mereka naik, saya sudah mencurigai mereka. Jadi saya terus memperhatikan mereka yang duduk di belakang. Angin kencang kebetulan menyelinap dari jendela. Angin tadi mengibak bagian bawah jubah mereka dan ternyata mereka tak mempunyai kaki. Si pemuda menatap wanita tua tak percaya. Ia tercekat. Tubuhnya mulai menggigil akibat keringat dingin. Selanjutnya mereka melapor ke pihak berwajib dan menceritakan apa yang dialaminya. Keesokannya, bis bernomor 375 itu tak sampai ke pemberhentian yang dituju. Bersama dengan sopir dan kondektur wanita di dalam bisnya, bis tersebut lenyap tanpa jejak. Polisi kembali menanyakan informasi kepada wanita tua dan pemuda tersebut. Namun tiba-tiba mereka lupa dengan kejadian semalam dan mendadak mengidap gangguan kejiwaan setelahnya. 2 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan bis yang hilang tersebut. Bis tersebut telah jatuh tenggelam ke dalam bendungan Miyun, sekitar 100 km dari tempat tujuan bis. Di dalam bis tersebut ditemukan 2 mayat yang sudah sangat membusuk. Sopir bus, kondektur wanita, dan seorang pria yang belum teridentifikasi. Mungkin kalian pernah mendengar urban legend yang dari Cina ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Ada 3 kejanggalan di dalam kasus ini. Pertama, bis tersebut tak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke bendungan Miyun yang lokasinya sangat-sangat jauh. Ketika polisi memeriksa tangkinya, ternyata isinya bukan bahan bakar, namun ternyata apa yang ditemukan yaitu darah. Kedua, meski baru ditemukan 2 hari setelah kejadian, namun membusuknya ketiga mayat tersebut berada di luar jangkauan logika. Pasalnya, proses pembusukan semestinya tak secepat ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi, ya nggak sih? Ketiga, polisi juga sudah menginspeksi semua kamera CCTV yang terpasang di setiap pintu masuk ke bendungan Miyun. Namun tak terlihat adanya bis 375 tersebut. Semuanya terlihat normal di kamera. Bagaimana bus tersebut bisa masuk tanpa terekam oleh kamera pengintai atau kamera CCTV? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Itulah salah satu legenda urban yang hingga kini masih hangat dibicarakan di negeri Cina. Ada beberapa versi soal kejadian bis 375 ini. Misalkan, kedua orang yang selamat adalah pemuda dan pria tua ataupun hantu tersebut berwujud perempuan. Namun, yang manapun versinya, dijamin kisah ini akan bikin kalian jadi ciut gitu loh nyalinya kalau kalian naik bis pada malam hari. Iya nggak sih? Kalau kalian masih berani naik bis di malam hari, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, kalau kalian sudah pernah mendengarkan kisah bis 375 ini, kalian mungkin mempunyai versi lainnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalau kalian memiliki saran konten horor lainnya, kalian bisa langsung kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Di sini Yuki yang jelas tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.